Apa keutamaan menahan amarah tersebut? Tidak melampiaskan semaunya, tidak menuruti hawa nafsunya, tapi ditahan. Apa manfaat atau keutamaannya? Ada 3 keutamaan. Yang pertama, orang yang bisa menahan amarah dan emosi, orang tersebut ya, dia telah mampu melakukan sifatnya orang-orang yang bertakwa dan orang-orang muhsinin, orang-orang yang bisa melakukan kebaikan. Tingkatannya tinggi. Bertakwa, orang-orang yang bertakwa, dan juga orang-orang muhsinun, tingkatannya tingkatan ihsan. Ada Islam, iman, kemudian ihsan. Ihsan ini derajatnya tinggi. Dan sifat-sifat orang yang bertakwa dan orang-orang yang muhsinun itu diantaranya adalah bisa menahan emosinya, bisa menahan amarahnya. Hal tersebut sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 134, 133 dan 134. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin." Wasari'u, dan berlomba-lombalah, bergegaslah kalian untuk menuju maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala, wa jannah, dan bergegaslah untuk menuju surganya Allah, untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, yang mana surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Kemudian uiddat lil muttaqin, disiapkan oleh Allah. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang bertakwa. Kemudian disebutkan dalam ayat berikutnya, siapa mereka itu yang bertakwa itu? Disebutkan alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang yang senantiasa menafkahkan hartanya, dalam keadaan lapang pun menafkahkan hartanya, dalam keadaan sempit pun dia menafkahkan hartanya semampunya. Kemudian wal kadhiminal ghaidha, dan mereka yang senantiasa al kadhiminal ghaidha, menyembunyikan, menahan emosinya di saat dia marah, menahan amarahnya di saat dia marah. Wal 'afina 'anil nas, dan memaafkan kesalahan-kesalahan manusia. Yang berbuat salah kepada dia dimaafkan. Ketika marah dia tahan. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang muhsinin, orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan. Jadi menahan amarah, menahan emosi, ini merupakan sifat orang-orang yang bertakwa dan juga sifat orang-orang muhsinin, orang-orang yang sudah sampai ke derajat ihsan. Taib. Kemudian keutamaan yang kedua, orang yang bisa menahan emosinya, menahan amarahnya, dia termasuk orang yang perkasa, kata Rasulullah SAW. Terus Kanjeng Nabi, orang yang perkasa itu adalah orang yang bisa menahan amarahnya di saat marah. Beliau mengatakan, laisa syadidu bisur'ah, bukanlah orang yang perkasa itu orang yang juara ketika diadakan pertandingan. Pertandingan apa? Gulat. Ternyata ketika gulat dia juara, menang. Nah, ketika pertama dia juara, menang, kemudian di saat final pun menang, akhirnya jadi juara. Nah,
Bukanlah, kata Rasulullah, bukanlah orang perkasa itu orang yang menang, senantiasa menang di dunia pergulatan. Nah, bukan itu orang yang perkasa, kata Rasulullah. Namun innamasyadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Namun orang yang perkasa sejati, kata Rasulullah. Yang tadi itu juga perkasa, tapi bukan perkasa yang sejati. Orang yang perkasa yang sejati itu bagaimana? Dia bisa mengendalikan emosinya, mengendalikan amarahnya, menahan amarahnya di saat dia marah. Ini adalah orang yang perkasa. Subhanallah. Hadis ini diriwayatkan oleh muttafaqun alaih, Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Ini keutamaan orang yang bisa menahan amarah, keutamaan sifat menahan amarah tersebut. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, seorang laki-laki yang bisa menahan emosinya di saat dia marah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala nanti akan memanggil dia di depan makhluknya yang begitu banyaknya. Kemudian ditawari kepada dia, silakan kamu milih yang mana dari bidadari-bidadari yang ada di surga. Milih yang mana yang kamu kehendaki, yang kamu inginkan. Nah, ini bagi siapa? Bagi seorang laki-laki yang bisa menahan emosinya, bisa menahan amarahnya di saat dia marah. Ini merupakan keutamaan menahan amarah, ya. Ini luar biasa keutamaannya.